Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dan potensi pendapatan. Untuk anggota kelompok kami, yaitu ada Ivalida, ada Kansa Yumna, ada Luciana, ada Mahendra, dan ada Marzuk Muaz. Untuk pembahasan dari topik tadi, untuk yang pertama yaitu klasifikasi biaya, aset, dan operasional. Klasifikasi biaya. Untuk memahami biaya, penting untuk memahami pengelompokan biaya berdasarkan karakteristiknya, baik itu berdasarkan objek maupun perilaku biaya. Untuk yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya yang bisa diidentifikasi langsung ke produk yang dibuat. Komponen dari biaya langsung adalah bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya tak langsung. Biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk atau jasa, tetapi dibutuhkan untuk kelangsungan operasi perusahaan. Komponen dari biaya tidak langsung adalah biaya overhead pabrik. Kemudian ada klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Untuk perilaku biaya merupakan pola perubahan dari biaya saat terjadi perubahan aktivitas. Dengan ini, maka memungkinkan bagi bisnis untuk merencanakan laba dan volume produksi. Yang pertama yaitu ada biaya variabel. Nah, biaya yang besarannya berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Kemudian ada biaya tetap, biaya yang jumlahnya tidak berubah, walaupun dasar aktivitasnya berubah. Kemudian ada biaya campuran. Biaya campuran ini perilakunya pada peningkatan aktivitas biasanya memiliki karakteristik biasa tetap, tapi pada rentang kenaikan tertentu pada aktivitas karakternya berubah seperti biaya variabel. Kemudian kita masuk ke klasifikasi aset. Aset dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria yang mencerminkan karakteristik dan sifatnya. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat keberlanjutan. Ada fixed asset dan current asset. Untuk fixed asset, di sini melibatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam operasional dan diharapkan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada current asset, termasuk aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai atau digunakan dalam operasional harian, seperti kas, piutang, dan persediaan. Kemudian ada berdasarkan bentuk. Di sini ada dua, ada aset finansial dan aset fisik. Untuk aset finansial, yaitu investasi keuangan yang dapat diperdagangkan seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Untuk aset fisik, nah aset fisik ini yang berwujud seperti kendaraan dan peralatan. Kemudian ada berdasarkan potensi pendapatan. Ada income producing asset dan ada non-income producing asset. Dan untuk income producing asset, aset dengan secara langsung dan tidak langsung menghasilkan pendapatan. Contohnya seperti properti sewa atau investasi. Kemudian ada non-income producing asset, yaitu aset yang mungkin tidak menghasilkan pendapatan secara langsung. Contohnya, rumah tempat tinggal dan barang berharga. Kemudian kita masuk ke klasifikasi operasional. Klasifikasi operasional membantu memahami dan mengelola berbagai aspek operasional suatu entitas. Kemudian ini dibagi berdasarkan fungsi operasionalnya, ada core operasional dan auxiliary operations. Untuk core operations, di sini kegiatan utama yang langsung berkaitan dengan produksi barang dan penyediaan layanan. Untuk auxiliary operations, di sini kegiatan pendukung yang tidak langsung terkait dengan inti bisnis namun mendukung kelancaran operasional. Kemudian ada yang berdasarkan pendapatan dan biaya.
Dan di sini ada dua operasi yang menghasilkan pendapatan dan operasi biaya. Nah, untuk operasi yang menghasilkan pendapatan di sini kegiatan yang langsung berkaitan dengan menghasilkan pendapatan seperti penyediaan layanan atau penjualan produk. Dan untuk operasi biaya, di sini kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran dan biaya operasional tanpa menghasilkan pendapatan langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis cost volume profit atau disingkat CVP dalam perencanaan profit. Di sini, kita akan membahas mengenai keterkaitan antara pemahaman mengenai biaya dengan perencanaan profit perusahaan dengan metode CVP. Metode CVP sangatlah penting di dalam pengambilan keputusan, karena dari metode CVP ini bisa dihasilkan berbagai keputusan seperti produk apakah yang diproduksi, berapakah harga dan jumlah produk yang harus ditawarkan, serta bagaimana struktur biaya yang dipilih perusahaan. Asumsi dasar dari metode CVP ini adalah perilaku dari biaya dan pendapatan akibat perubahan aktivitas adalah linear. Lalu, biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya variabel ataupun biaya tetap. Perubahan di aktivitas adalah satu-satunya faktor yang bisa mempengaruhi biaya. Lalu, semua produk bisa dijual. Dan jika terdapat lebih dari satu produk yang dijual, maka bauran penjualan akan tetap konstan. Lalu kita akan membahas mengenai contribution margin. Contribution margin adalah sisa dari penjualan setelah dikurangi dengan biaya variabel. Contribution margin bisa digambarkan sebagai uang yang tersedia untuk menutup biaya tetap. Karena pada contribution margin sudah terkandung pembayaran dari variable cost, maka contribution margin tersebut akan memberikan kontribusi bagi pembayaran fixed cost. Jika kemudian contribution margin mampu menutup seluruh biaya tetap, maka contribution margin akan menjadi profit bagi perusahaan. Contribution margin juga bisa dalam bentuk persentase atau biasa disebut dengan profit volume ratio. Contribution margin dalam persen memiliki makna persentase dari penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan profit bagi perusahaan. Contribution margin bisa digambarkan dalam persamaan contribution margin sama dengan sales dikurangi variable cost, dan contribution margin ratio sama dengan contribution margin dibagi dengan sales dikali 100%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai titik impas. Konsep penting dalam analisa CVP adalah mengetahui titik impas. Titik impas adalah level aktivitas dari perusahaan, di mana pada level aktivitas tersebut jumlah pendapatan sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Jadi pada volume penjualan tersebut, perusahaan tidak rugi, juga tidak untung atau keuntungannya sama dengan 0. Pengetahuan mengenai titik impas sangat bermanfaat bagi manajemen di dalam menentukan peluncuran produk baru, merubah harga jual sebuah barang, dan saat memutuskan untuk masuk ke pasar yang baru. Titik impas dapat berupa level aktivitas, jumlah unit yang dijual, ataupun dalam bentuk mata uang, jumlah penjualan dari perusahaan. Titik impas dapat digambarkan dengan persamaan di bawah seperti ini. Titik impas unit penjualan sama dengan biaya tetap dibagi dengan contribution margin, lalu titik impas penjualan sama dengan biaya tetap dibagi dengan contribution margin ratio. Lalu di sini ada contoh. Budi memiliki usaha dodol. Berikut gambaran dari usahanya. Bagaimanakah gambaran titik impasnya? Di bawah ini terdapat uraian dari harga, jumlah dodol yang terjual, biaya TK langsung, biaya BB langsung, biaya utilitas pabrik, biaya TK tak langsung, biaya penjualan, dan juga biaya transport dari bulan Januari dan Februari. Selanjutnya, yang dilakukan adalah klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya, di mana untuk contoh di atas, maka biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya variabel per unit atau biaya TK langsung ditambah biaya BB langsung yang berjumlah 5.000, dan juga biaya tetap
yaitu biaya utilitas pabrik ditambah biaya TK tak langsung ditambah biaya penjualan dan biaya transport berjumlah 3.500.000. Lalu, contribution margin dapat dihitung dengan menghubungkan biaya dengan penjualan untuk menghitung profit seperti pada tabel. Pada tabel dapat dilihat bahwa untuk bulan Januari, contribution margin bisa menutup biaya tetap dan menghasilkan laba sebesar 1.500.000. Break-even point bisa dihitung dengan menggunakan rumus untuk menghasilkan titik impas unit penjualan sama dengan biaya tetap dibagi dengan contribution margin, lalu sama dengan 3.500.000 dibagi dengan 5.000 yang menghasilkan titik impas unit penjualan 700 unit. Lalu, titik impas penjualan sama dengan 700 dikali 10.000 yang menghasilkan 7 juta. Hasil di atas menunjukkan bahwa titik impas untuk dodol milik Budi pada harga 1.000 dan komposisi biaya seperti di atas berada pada saat penjualan dodol sebesar 700 unit. Hal yang dilakukan oleh Budi untuk mendapat laba ialah memastikan penjualan dodol akan berjumlah lebih dari 700 unit atau dengan kata lain mendapatkan penjualan di atas dari titik impasnya. Analisis potensi pendapatan dan laba. Jadi di sini saya akan bahas apa sih analisis potensi pendapatan dan laba. Jadi analisis potensi pendapatan dan laba adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk mengidentifikasi dan memahami potensi pendapatan dan laba yang dapat diperoleh dari suatu kegiatan bisnis atau proyek. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keuntungan atau pendapatan dan laba yang berada di dalam suatu perusahaan. Kemudian, dari analisis potensi pendapatan laba yaitu memiliki 5 tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang dan risiko, yang dimana peluangnya adalah analisis ini membantu mengidentifikasi peluang-peluang bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan dan laba. Dengan memahami pasar dan trennya, perusahaan dapat menyesuaikan strategi untuk mengambil keuntungan dari peluang tersebut. Kemudian resikonya adalah mengidentifikasi resiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Ini termasuk resiko pasar, resiko operasional, dan resiko keuangan. Analisis ini membantu dalam pengelolaan resiko dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Kemudian tujuan yang kedua yaitu perencanaan keuangan, yang dimana ada proyeksi keuangan dan juga anggaran. Dari analisis potensi pendapatan dan laba membantu dalam membuat proyeksi keuangan untuk jangka waktu tertentu. Ini membantu perusahaan dalam merencanakan keuangan mereka dan menetapkan target-target yang realistis. Kemudian anggaran yaitu berdasarkan hasil analisis perusahaan dapat merancang anggaran yang efektif, mengalokasi sumber daya dengan bijak, dan mengelola keuangan dengan lebih efisien. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan investasi, yang dimana evaluasi investasi ini membantu dalam mengevaluasi proyek investasi dan memutuskan apakah investasi tersebut layak atau tidak. Dengan menilai potensi pendapatan dan laba, perusahaan dapat memprioritaskan proyek-proyek yang paling menguntungkan. Lalu pemilihan proyek, yaitu memilih proyek yang sejalan dengan tujuan strategi perusahaan dan memiliki potensi untuk memberikan pengembalian investasi yang tinggi. Tujuan yang keempat yaitu peningkatan efisiensi operasional, yaitu analisis break-even. Analisis ini membantu dalam menentukan tingkat penjualan minimum yang diperlukan untuk menutupi biaya operasional. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas tentang strategi penentuan harga dan pengelolaan biaya. Kemudian optimasi proses bisnis, yaitu mengidentifikasi area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, sehingga mengoptimalkan laba bersih. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja bisnis, yang dimana ada pemantauan kinerja, yaitu membantu dalam memantau kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan hasil aktual dengan proyeksi dan target, perusahaan dapat menilai apakah mereka mencapai tujuan keuangan mereka. Kemudian penyesuaian strategi, jika hasil analisis menunjukkan kinerja yang kurang optimal, maka perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Kemudian yaitu memiliki 4 elemen kunci. Yang pertama pendapatan, yang dimana pemahaman pasar. Analisis dimulai dengan pemahaman mendalam tentang pasar target, ukuran pasar, dan tren pasar yang dapat mempengaruhi penjualan.
Kemudian pricing strategi, yaitu strategi penetapan harga, menentukan strategi penentuan harga yang sesuai dengan nilai produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian penetrasi pasar, yang dimana itu menganalisis peluang untuk memperluas pangsa pasar atau menembus pasar baru. Lalu kunci yang kedua yaitu biaya produksi, yaitu menghitung biaya produksi barang atau layanan termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kemudian biaya pemasaran, yaitu mempertimbangkan biaya iklan, promosi, dan distribusi untuk mencapai target. Kemudian biaya operasional, yaitu melibatkan biaya-biaya umum yang terkait dengan menjalankan bisnis. Lalu kunci yang ketiga yaitu laba rugi. Yang pertama yaitu margin laba, menghitung margin laba bersih dengan membandingkan total pendapatan dengan total biaya. Kemudian break even analysis, yaitu menentukan tingkat penjualan minimum yang diperlukan untuk menutupi semua biaya operasional. Lalu kunci yang terakhir yaitu proyeksi keuangan. Yang pertama proyeksi pendapatan dan laba, yaitu membuat proyeksi pendapatan dan laba berdasarkan asumsi tertentu untuk mengukur kinerja finansial di masa depan. Lalu sensitivitas analisis, yaitu mempertimbangkan bagaimana perubahan dalam variabel-variabel tertentu dapat mempengaruhi hasil analisis. Analisis kelayakan usaha dari aspek keuangan. Apa sih analisis studi kelayakan usaha dalam aspek keuangan ini? Studi kelayakan usaha dari aspek keuangan itu harus mampu menilai kelayakan proyek berdasarkan komponen penting yang utama. Apakah proyek atau bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup dana untuk bisa menyelesaikan proyek dan menghasilkan keuntungan? Komponen yang penting dalam aspek keuangan yaitu ada beban perusahaan, pendapatan, aktiva, kewajiban perusahaan, dan arus kas. Lalu pentingnya studi kelayakan usaha yaitu membuat catatan studi kelayakan adalah praktek yang penting untuk diterapkan dalam bisnis, terutama bagi Anda yang berencana membuat bisnis dan keputusan yang cerdas tentang kelayakan proyek mereka. Tujuan dari studi kelayakan usaha yaitu memudahkan perencanaan bisnis. Pelaku bisnis akan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis saat menganalisa kelayakan usaha. Informasi tentang kelebihan dan kekurangan bisnis tentu sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua ada memperlancar pelaksanaan bisnis, yaitu dengan adanya analisis kelayakan bisnis, pelaksanaan bisnis dapat dijalankan dengan lebih mudah. Yang ketiga yaitu memperkecil risiko kerugian, yaitu dengan adanya analisis kelayakan bisnis, risiko kerugian yang bisa dan tidak bisa dikendalikan dapat diketahui, sehingga pelaku bisnis bisa menyiapkan diri untuk menghadapinya. Lalu yang keempat yaitu ada memudahkan proses pengendalian. Ketika menjalankan bisnis, Anda harus siap menghadapi berbagai kondisi, termasuk ketika ditemui masalah dan penyimpangan. Peran hasil laporan studi kelayakan bisnis adalah sebagai dasar untuk menentukan aspek yang menyebabkan masalah. Pelaku bisnis tentu dapat mengambil langkah dapat jika telah menemukan inti masalahnya. Selanjutnya kita adalah aspek studi kelayakan usaha. Aspek-aspek studi kelayakan usaha yaitu di sini ada aspek ekonomi dan budaya dan ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu ada aspek ekonomi dan budaya. Dalam konteks ekonomi dan budaya, studi kelayakan bisnis berfokus pada evaluasi konsekuensi yang mungkin terjadi akibat pendirian perusahaan di suatu wilayah. Yang kedua yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Pertimbangan pasar dan strategi pemasaran akan menentukan apakah produk memiliki prospek yang baik atau tidak. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam aspek ini termasuk potensi pasar, jumlah pelanggan potensial, kondisi persaingan di industri, dan faktor-faktor lain yang relevan. Selanjutnya yang ketiga dan keempat yaitu ada aspek manajemen dan aspek keuangan. Aspek manajemen sendiri yaitu aspek yang merupakan tahap dasar yang perlu dipelajari dengan cermat. Ini karena aspek manajemen mencakup semua aspek operasional perusahaan, mulai dari tahap pembangunan hingga tahap pengembangan. Lalu yang keuangan yaitu faktor penentu utama untuk kesuksesan bisnis Anda saat ini dan di masa depan. Proses perencanaan anggaran memerlukan akurasi dan perhitungan yang tepat agar rencana bisnis dapat berhasil terlaksana dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu ada aspek legalitas atau hukum. Aspek terakhir yang dievaluasi dalam studi kelayakan usaha adalah legalitas atau peraturan hukum yang berkaitan. Hal-hal yang dianalisis dalam aspek ini termasuk persetujuan lokasi, pendaftaran perusahaan, nomor pokok wajib pajak (NPWP), akte pendirian perusahaan yang dikeluarkan oleh notaris, surat izin usaha perdagangan, dan komponen lainnya yang relevan. Tahapan studi kelayakan usaha. Di sini ada 6 tahapan untuk kelayakan usaha, yaitu yang pertama ada penemuan ide, penelitian, evaluasi, penentuan,
rencana pelaksanaan, dan pelaksanaan. Di penemuan ide sendiri, yaitu memulai bisnis dapat dimulai dari konsep awal yang mungkin masih bersifat kasar. Konsep ide dapat muncul dari permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya di penelitian. Di penelitian ini, setelah menemukan ide bisnis, lakukan penelitian yang tentang bisnis tersebut. Faktor yang perlu diteliti yaitu bagaimana operasional bisnis, apa saja keunggulannya, hambatan apa yang mungkin muncul, hingga siapa saja pesaingnya. Yang ketiga yaitu ada evaluasi, yaitu segera lakukan evaluasi atau penilaian. Pastikan apakah keunggulan bisnis Anda bisa mengatasi potensi hambatan tersebut atau tidak. Yang keempat yaitu ada penentuan. Di penentuan ini, Anda telah mengevaluasi apakah keunggulan bisnis Anda mampu untuk mengatasi hambatan atau tidak. Hasil ini dijadikan dasar penentuan apakah bisnis tersebut sudah layak dijalankan. Yang kelima yaitu ada rencana pelaksanaan. Jika hasil dari penentuan studi kelayakan usaha Anda dapat melanjutkan relasinya, maka selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan sendiri bisa dimanfaatkan sebagai pedoman dalam mendirikan bisnis Anda. Yang keenam yaitu pelaksanaan. Setelah melakukan perencanaan, kini Anda sudah memulai rencana tersebut. Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui rencana mana yang berjalan baik dan tidak di bisnis Anda. Oke, baik, selanjutnya masuk ke bagian laporan keuangan. Yang pertama itu adalah pengertian. Laporan keuangan diartikan sebagai laporan kinerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dari data-data tersebut, para pengguna informasi akuntansi dapat mengetahui secara pasti kondisi keuangan perusahaan. Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan ini tentunya untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan perusahaan tersebut dalam periode yang ditentukan. Laporan tersebut tentu akan berguna untuk para pelaku usaha atau pemilik usaha. Next, ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi, yang kedua ada laporan neraca, ketiga laporan perubahan modal, 4 laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan. Mari kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami untung atau rugi. Laporan laba rugi ini berfungsi untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Di dalam laporan ini juga mengandung informasi berupa pendapatan, pengeluaran, serta beban pajak yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan langkah selanjutnya dalam berbisnis. Next, laba rugi ini sendiri dibagi 2 dalam perhitungan. Yang pertama itu single step, yang kedua multi step. Secara sederhana perhitungan menggunakan formula single step seperti di bawah itu rumusnya penghasilan bersih sama dengan pendapatan buka kurung pendapatan tambah keuntungan tutup kurung kurang dalam kurung beban tambah kerugian tutup kurung. Untuk multi stepnya sendiri dia terfokus dalam selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan, disebut dengan laba kotor. Cara menghitung laba rugi multiple set dapat menggunakan rumus laba kotor sama dengan penjualan bersih kurang harga pokok penjualan, pendapatan operasional sama dengan laba kotor kurang biaya operasional, dan yang terakhir penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasional dalam barang non operasional. Untuk contoh kasusnya atau studi kasusnya itu seperti ada yang di PPT, seperti yang di PPT. Oke, selanjutnya laporan neraca. Laporan neraca bisa disebut juga sebagai laporan posisi keuangan yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan modal dalam suatu periode. Laporan ini berfungsi untuk menafsirkan keuangan perusahaan seperti aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas atau modal, di mana dalam membuat neraca harus menggunakan persamaan dasar akuntansi. Untuk contoh studi kasus sudah ada seperti yang di PPT, bisa dilihat sendiri, dan mungkin ada penjelasan sedikit, ada rumus atau persamaan akuntansi yang digunakan sebagai cara menghitung neraca dalam software akuntansi. Rumus tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap jumlah debit terdapat jumlah kredit yang sama dan berlawanan. Jumlah semua aset juga harus selalu sama dengan total semua kewajiban dan ekuitasi. Berikut rumusnya yaitu seperti berikut: aset sama dengan kewajiban plus ekuitasi pemilik. Selanjutnya masuk ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitasi adalah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan aktiva bersih perusahaan selama satu periode. Komponen yang dibutuhkan untuk membuat laporan ini adalah modal yang dimiliki awal periode, pengambulan dana dari pemilik usaha, dan total laba rugi dalam periode tersebut. Untuk studi kasusnya seperti yang ada di PPT atau gambar, yaitu dari PT Mitra Karya Perkasa. Untuk melakukan perhitungan laporan perubahan modal perlu menggunakan rumusan khusus. Adapun rumusan laporan perubahan modal adalah sebagai berikut, yaitu saldo akhir modal sama dengan saldo awal modal plus net profit, dividen plus kurang lebih perubahan lainnya.
Oke, next selanjutnya laporan arus kas. Laporan arus kas berisi informasi mengenai aluran arus kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain memberi informasi aliran arus kas, laporan ini juga berfungsi sebagai indikator untuk memproduksi arus kas yang mendatang. Laporan arus kas ini terbagi dalam 3 jenis, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk laporan arus kas ini terbagi 2 juga, yaitu ada metode langsung dan metode langsung. Metode langsung, arus kas rumusnya seperti arus kas dari operasi sama dengan laba bersih plus pengeluaran non tunai dalam kurang berupa amortisasi dan depresiasi kurang perubahan modal atau aset kewajiban. Untuk metode tidak langsung, rumusnya seperti arus kas dari operasi sama dengan total penerimaan kas kurang pengeluaran kas untuk biaya proporsional. Dan selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan ini biasanya disebut oleh perusahaan yang berskala besar atau yang sudah go public. Catatan ini berguna untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait keuangan suatu perusahaan, di mana biasanya memiliki isi yang sangat tebal dan terdiri dari banyak halaman. Untuk contoh studi kasusnya bisa dilihat oleh gambar, yaitu PT Sukses Makmur Sejahtera Tbk. Oke, baik, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.